sehelai rambut pun. Tapi di mana nanti kau terluka, cari aku, ku ada untukmu. Ku tak membencimu, ku harap kau pun begitu. Tak ingin kau jauh, tapi takdir menginginkan kita untuk berpisah. Genggam tanganku sayang, dekat denganku, peluk diriku, berdiri tegak di depan aku, cium keningku yang terakhir. Ku kan menghilang jauh darimu, tak terlihat sehelai rambut pun. Tapi di mana nanti kau terluka, cari aku, ku ada untukmu. Yang terakhir, ku kan menghilang jauh darimu, tak terlihat sehelai rambut pun. Tapi di mana nanti kau terluka, cari aku, ku ada untukmu. Tapi di mana nanti kau terluka, cari aku, ku ada untukmu. Indah semua cerita yang telah terlewati dalam satu cinta. Kita yang pernah bermimpi jalani semua, hanya ada kita. Namun ternyata pada akhirnya tak mungkin bisa ku paksa, restunya tak berpihak pada kita. Mungkinkah aku meminta kisah kita selamanya tak terlintas dalam benakku, bila hariku tanpamu, segala cara telah ku coba. Tak berpihak pada kita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi dan juga salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kepada teman-teman partisipan yang sudah hadir pada pagi hari ini. Terima kasih juga kepada dosen mata kuliah Organisasi Manajemen Bisnis Universitas Padjadjaran, yaitu Profesor Dr. Sampun Jajara Harja MSI dan juga Ibu Sari Usi Nasari STP MM yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada acara ini. Tidak lupa juga kepada narasumber yang akan memberikan materi pada acara webinar ini. Nah, sebelumnya teman-teman, aku izin untuk memperkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, aku Jul Fikri dan rekan aku Levina Febrianti. Nah, di sini aku dan Kang Jul akan memandu jalannya webinar kali ini. Benar banget nih, Teh. Nah, sekarang itu kita mau mengadakan webinar yang sesuai dengan judulnya, yaitu isu kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng. Webinar ini mau ngebahas apa aja nih, Kang? Nah, tentunya seputar isu minyak goreng dong, Teh. Kenapa nih minyak goreng bisa langka dan juga naik nih harganya? Nah, teman-teman nanti bakal lebih paham dan lebih tahu setelah dijelaskan oleh narasumber kita dan juga tak lupa juga nih ditemani oleh moderator kami. Nah, sebelum masuk ke acaranya nih teman-teman, kayaknya kita harus bacain rules-nya dulu kali ya, Teh. Iya, Kak. Oke, buat teman-teman diharapkan untuk memperhatikan dan menjalankan rules-nya saat webinar hari ini ya. Boleh nih dari kamu dulu. Oke. Rules pertama yaitu peserta menggunakan pakaian bebas rapi dan sopan. Kedua, peserta mengganti display nama dengan format peserta underscore nama lengkap. Contohnya nih, peserta underscore Levina. Yang ketiga, peserta diharapkan menggunakan virtual background yang sudah disediakan. Keempat, peserta diwajibkan untuk menyalakan kamera, mematikan mikrofon selama kegiatan berlangsung kecuali jika mendapatkan izin dari MC. Boleh Teh dilanjut. Dan yang kelima, dalam sesi tanya jawab, peserta yang ingin mengajukan pertanyaan dapat langsung raise hand atau unmute ketika moderator telah mempersilahkan. Yang keenam, peserta tidak boleh merokok, melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban, juga dan juga menunjukkan hal yang berbau sara. Yang ketujuh, peserta dimohon untuk selalu menjaga ketertiban dan diharapkan mengikuti rangkaian acara dengan baik dan semangat. Dan yang terakhir, peserta dilarang meninggalkan Zoom meeting sebelum acaranya berakhir. Nah, setelah tadi mendengarkan dan memperhatikan rules-nya, dimohon sekali lagi untuk menaati rules-nya pada webinar ini ya teman-teman. Oke, di sini masih ada yang off-cam nih Kang. Yang buat peserta yang belum on-cam, dimohon untuk on-cam. Nah, sambil nunggu on-cam nih Teh, kayaknya kita sapa-sapa dulu aja kali Teh. Boleh banget nih Kang. Oke nih, aku pengen menyapa dari Akang Mulyono. Halo Akang Mulyono. Iya, boleh open mic. Oke, halo, halo. Halo Kakak. Ya, apa kabarnya nih untuk Akang hari ini? Gimana nih? Alhamdulillah sehat. Nah, Kang Mulyono ini dari mana nih asalnya nih, kalau boleh tahu? Di Bojonegoro. Oke, nah Kang, aku pengen nanya nih, alasan Kang Mulyono masuk webinar ini tuh apa sih? Atau mau dapat info apa aja nih dari acara webinar ini? Boleh dijawab Kang? Nah, yang pertama sih pengen kasih nggak bisa langka dan ilmu dari situ. Dengar kan? Oke, terima kasih untuk Kang Mulyono, keren banget ya jawabannya. Mungkin dari lagi nanti gas atau Kang? Oke, di sini ada, kita cari dulu. Di sini ada Teh Prilly. Buat Teh Prilly, halo. Halo Teh Levina, Kang Jul Fikri. Halo, bagaimana nih kabarnya Teh? Baik, alhamdulillah. Mau nanya nih Teh, alasan Teh Prilly ikut webinar ini apa nih? Karena menurut aku topiknya menarik ya yang dibahas, yaitu kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng lagi relate tuh sama yang kemarin-kemarin terjadi Teh.
Oke, baik buat Aprili, terima kasih atas jawabannya. Untuk yang selanjutnya, Untuk selanjutnya tanpa berlama-lama lagi nih teman-teman, kita langsung ke acaranya aja nih. Kita udah dengerin sambutan dari Ketua Pelaksana Webinar kami, yaitu ada Kang Vicky Bahtiar. Untuk Kang Vicky, waktu dan layar dipersilakan. Baik Kang, terima kasih ya Kang ETMC. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia Allah kita semua dapat berkumpul pada acara pagi menuju siang hari ini. Yang terhormat Profesor Sampun Jajaraharja selaku dosen mata kuliah Organisasi dan Manajemen Bisnis Universitas Pajajaran, yang terhormat Ibu Sari Ursi selaku dosen mata kuliah PMB Universitas Pajajaran, dan yang saya hormati Kak Ayu Sinta selaku narasumber kita yang sudah menyempatkan hadir untuk memeriahkan acara webinar kita ini, dan juga tak lupa pada para peserta yang berbahagia yang sudah hadir pada acara pagi hari ini. Baik, sesuai dengan webinar kita, yaitu yang akan membahas dan mendalami mengenai isu yang sedang ramai, yaitu isu kelangkaan serta kenaikan harga minyak goreng. Di sini saya beserta besar harapan kami di sini akan memberikan sebuah ulasan informasi mengenai topik yang akan kita bahas, yang semoga akan bermanfaat serta berguna bagi kita semua. Semoga setelah acara ini selesai, para peserta pun dapat mengambil nilai positif, dan apa yang telah disampaikan oleh pemateri nanti dapat diserap dengan baik dan dapat diambil semua ilmu-ilmu yang bermanfaat dan yang telah dibahas nanti. Mungkin Kang Ete sekian yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf jika ada kekurangan ataupun salah kata dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada Kang Ete MC. baik, terima kasih kepada Kang Vicky atas sambutannya yang keren banget nih Kang. Oke, selanjutnya ada sambutan dari dosen mata kuliah Organisasi Manajemen Bisnis Universitas Pajajaran, yaitu Ada Ibu Sari Ursi. Untuk Ibu Sari, waktu dan layar silakan. Oke, baik Akang Teteh MC ya, Levina dan Fikri. Aduh, ini cantik dan ganteng sekali ya pagi hari ini. Rapi sekali seperti itu ya, teman-teman. Oke, pertama-tama perkenalkan saya, mungkin di sini ada yang sudah kenal ataupun belum ya. Perkenalkan saya Sari, berasal dari Universitas Pajajaran, PSDKU Pangandaran ya, teman-teman. Baik, saya ucapkan selamat datang kepada para peserta, Bapak Ibu ataupun Akang Teteh ya. Dan kebetulan di sini ada Pak Mulyono. Halo Pak Mulyono, dosen dari UNESA ya Pak? Oke, selamat datang ya Bapak. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Lalu juga di sini. Baik Pak. Baik. Oh bukan ya? Oh, saya kira dosen dari sastra. Oh, oke, baik. Lalu juga ada teman-teman lain dari kampus di luar Unpad PSDKU Pangandaran. Terima kasih banyak yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar hari ini ya. Oke, baik teman-teman, di sini kita mungkin akan belajar nih ya terkait isu-isu terkini ya, terutama dari kelangkaan minyak goreng nih ya. Nah, ini sudah merasakan nih, khususnya kaum perempuan ya, yang biasanya nih mahasiswi-mahasiswi biasanya suka makan bekal gitu ya, ataupun jajan berbau dengan minyak goreng gitu ya. Nah sekarang karena sudah langka, jadi harga produk-produk yang digoreng itu pasti naik seperti itu ya. Nah jadi teman-teman dan juga peserta yang hadir nih, nanti kita akan tahu nih ya dari narasumber-narasumber kita gitu ya, kenapa ini bisa naik seperti itu, dan juga
Kira-kira kaitannya ke mana gitu, seperti itu ya. Dan mungkin Ibu akan memberikan bocoran sedikit gitu ya. Hal ini berkenaan dengan lingkungan organisasi ya sebetulnya gitu ya, terkait dengan ekonomi dan juga lingkungan alam ya. Seperti kita ketahui kemarin sempat ada isu juga ya dan masih mungkin sampai saat ini seperti itu ya. Jadi banyaknya depresiasi harga dari minyak goreng seperti itu ya, dan juga para petani kelapa sawit itu betul-betul banyak yang protes juga seperti itu ya, sehingga mereka jarang memproduksi ataupun menjual produknya sendiri berupa kelapa sawit di Indonesia gitu. Mereka lebih memilih untuk ekspor, kebanyakan seperti itu ya. Karena itu tadi, karena depresiasi tadi ya. Tapi nanti akan dibahas lebih lanjut mungkin ya, supaya menarik ya oleh narasumber-narasumber keren nih teman-teman ya, kalau teman-teman menyaksikan sampai akhir gitu ya. Hal ini cukup insight sekali, cukup menarik sekali gitu ya untuk dipelajari ya. Dan mudah-mudahan ilmu yang diperoleh dari webinar hari ini dapat kita amalkan seterusnya ya teman-teman ya. Atau bahkan dari teman-teman ada yang ingin menjadikan isu dari penelitiannya juga boleh seperti itu ya. Mangga boleh nanti hubungi tim panitia ya kalau ingin meminta materi dari para narasumber seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya sambutannya. Selamat menyaksikan dan selamat menonton. Mangga kalau ada hal yang ingin ditanyakan boleh langsung saja ya ke tim panitia. Mungkin itu saja teman-teman MC Levina dan Zulfikri. Oke, sukses selalu ya teman-teman tim panitia untuk webinar hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan selanjutnya Ibu. Terima kasih kepada Ibu Sari atas sambutannya. Nah, selanjutnya kami akan memperkenalkan moderator kami yang gak kalah kece nih. Siapa ya, Kak? Bener banget ya Teh, ada Teh Nita nih. Jadi mungkin aku bakal sedikit memperkenalkan tentang Teh Nita ini ya Teh. Jadi Teh Nita ini adalah seorang mahasiswi Universitas Pajajaran, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Administrasi Bisnis. Dan sekarang Teh Nita ini sedang menjalankan semester 2-nya nih. Keren banget ya Teh. Semester 2 udah aktif nih jadi moderator. Oke, karena acara selanjutnya bakal dipegang oleh moderator, kalau gitu langsung aja kepada Teh Nita untuk waktu dan layar dipersilakan. Oke, terima kasih banyak kepada Akal PTMC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Nita Indriani dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Bisnis, PSBKU Pangandaran. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semua dapat melaksanakan acara webinar ini mengenai isu kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng. Sebelum ke pematerian, kami meminta teman-teman untuk mengisi pretest terlebih dahulu pada panitia, boleh dikirim di chat. Oke, untuk seluruh peserta diharapkan untuk mengisi pretestnya terlebih dahulu. Kami beri waktu 5 menit. Dipersilahkan.
Oke, mungkin udah diisi semua ya. Ini teman-teman peserta boleh dong on cam dulu dong. Ini masih banyak banget yang masih off cam. Oke, ini dikarenakan kayaknya wajah teman-teman peserta sudah sangat penasaran ya, dan mungkin sekarang sedang bertanya-tanya kenapa sih minyak goreng harganya naik. Oke, kita langsung saja ke pematerian pertama yang akan disampaikan oleh Teh Ayu Sinta Nuranisa yang merupakan mahasiswa dari Administrasi Bisnis PSDKU Pangandaran. Tapi sebelum ke pematerian, saya akan membacakan terlebih dulu CV dari Teh Ayu Sinta. Oke, Teh Ayu Sinta ini lahir di Kota Bandung pada tanggal 3 September 2002, alamatnya di Desa Purbahayu, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran. Untuk pengalaman Teh Ayu sendiri, yang pertama PKL di Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran, pengurus OSIS periode 2019-2020, organisasi Firman 2019-2020, leadership training Kabim Unpad 2021, magang Hima Adis, dan staf CSR Hima Adis. Untuk riwayat pendidikan, sekarang Teh Ayu Sinta sedang mengenyam pendidikannya di Universitas Pajajaran di semester 2. Untuk informasi kontaknya bisa dilihat sendiri ya teman-teman di layar laptop atau HP teman-teman semuanya. Untuk CV mungkin cukup sekian, nggak usah berlama-lama lagi. Langsung saja ke pematerian. Kepada Teh Ayu Sinta Nuranisa, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Teh Nita selaku moderator dan akang kita semua yang telah memberikan kesempatan untuk bisa sering bersama di webinar kali ini. Nah, di webinar kali ini kita akan membahas mengenai isu kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng yang berkaitan dengan lingkungan organisasi. Nah, di sini ada beberapa garis besar yang akan dijelaskan pada slide berikutnya. Yang pertama adalah latar belakang, tinjauan pustaka, pembahasan, dan juga kesimpulan. Nah, untuk latar belakang, minyak goreng merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat yang tidak dapat dihindari. Karena minyak goreng yang begitu penting bagi masyarakat menyebabkan tingginya permintaan. Tepatnya pada awal tahun 2022, Indonesia dihadapkan dengan fenomena kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng. Minyak goreng menjadi salah satu komoditas yang memiliki peran cukup penting dalam perekonomian Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa kelangkaan minyak goreng menyebabkan timbulnya dampak ekonomis yang berarti bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu, minyak goreng dikategorikan sebagai komoditas yang cukup strategis dan komoditas yang bersifat multiguna. Yang berikutnya ada tinjauan pustaka. Di sini kita akan mengenal apa itu arti dari kelangkaan, kenaikan, lingkungan organisasi, dan fungsi dari pemerintah. Yang pertama, menurut Kemendikbud, kelangkaan atau scarcity adalah kesenjangan sumber daya ekonomi dengan jumlah kebutuhan hidup yang banyak. Selanjutnya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kenaikan adalah perihal naik, peningkatan, dan penambahan. Untuk lingkungan organisasi sendiri adalah elemen-elemen di luar organisasi yang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan organisasi. Selanjutnya, untuk fungsi pemerintah
Ada di sini menurut Richard Amasgrave, yaitu yang pertama fungsi alokasi, distribusi, stabilisasi, pembangunan, dan juga pemberdayaan. Oke, sebentar teman-teman, sepertinya ini panitia ada sedikit kendala teknis. Nah, yang selanjutnya ada pembahasan. Seperti yang Akang Teteh semua tahu, bahwa pada awal Januari 2022 telah terjadi kenaikan harga minyak goreng menjadi 19.000 dan 24.000, yang sebelumnya harga minyak goreng tersebut berada di angka 11.500, 13.500, dan juga 14.000. Nah, sekarang kita masuk ke penyebab kenapa sih minyak goreng ini bisa naik dan bisa langka. Yang pertama ada kenaikan harga minyak nabati dunia. Perang Ukraina dan Rusia telah menyebabkan kenaikan harga minyak nabati dunia. Mengapa? Karena Ukraina menjadi salah satu penghasil minyak terbesar di dunia. Selain itu, dengan adanya kenaikan harga ini menyebabkan harga CPO naik dan membuat pedagang memilih produknya untuk dijual ke luar negeri atau pedagang mengekspor produknya ke luar negeri. Nah, teman-teman, untuk CPO ini adalah minyak kelapa sawit mentah sekaligus minyak nabati yang paling banyak dikonsumsi di dunia. Yang kedua ada peningkatan CPO oleh program biodiesel. Program biodiesel adalah program yang mewajibkan pencampuran CPO dengan bahan bakar minyak berjenis solar. Program ini dapat menyebabkan harga minyak goreng mahal di tahun 2022 karena konsumsi CPO untuk biodiesel akan ditingkatkan. Yang ketiga ada dampak dari pandemi COVID-19. Nah, kenapa minyak goreng bisa naik? Salah satunya karena pandemi COVID-19. Pandemi ini tidak hanya berdampak pada bidang kesehatan, tetapi berdampak juga pada bidang ekonomi. Salah satunya terhadap kenaikan harga bahan pokok. Selain itu, COVID-19 juga menyebabkan gangguan logistik seperti berkurangnya kontainer, kapal, dan juga truk pengangkut minyak goreng. Nah, untuk kaitannya dengan lingkungan organisasi sendiri, pada saat minyak mengalami kelangkaan dan kenaikan, maka dimensi politik hukum memberikan peran dengan menerapkan berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, sehingga mampu mempengaruhi perilaku dari perusahaan. Nah, berikut ada upaya yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi isu ini. Yang pertama ada penerapan kebijakan harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua, merubah kebijakan minyak goreng kelapa sawit curah berbasis perdagangan menjadi berbasis industri. Mengapa diubah? Karena perdagangan terbukti tidak efektif menjaga pasokan. Sedangkan untuk berbasis industri, bahan baku, produksi, dan distribusi dapat dikelola dengan baik. Yang selanjutnya, menugaskan Bulog menjual minyak goreng murah. Nah, Bulog sendiri adalah perum badan urusan logistik. Pemerintah menyarankan Bulog untuk bekerja sama
dalam hal minyak goreng ini. Yang selanjutnya menyiapkan anggaran yang diperuntukkan bagi subsidi minyak goreng curah. Yang terakhir, pemerintah menyediakan hotline pengaduan mengenai keluhan harga minyak goreng. Nah, hotline ini disediakan selama 24 jam, dapat diterima melalui WA dan juga Zoom. Nah, untuk kesimpulannya, saat ini pemerintah dengan cepat mengambil langkah sekaligus menetapkan regulasi dan kebijakan mengenai kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng agar tetap stabil seperti sedia kala. Mungkin cukup sekian materian yang bisa disampaikan. Dikembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih banyak kepada Teh Ayu Sinta atas kemateriannya. Jadi betul ya teman-teman bahwa isu kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng ini tidak terlepas peran pemerintah sebagai bagian dari lingkungan organisasi, hukum, dan politik. Oke, untuk yang selanjutnya kita ada tambahan pematerian nih oleh Ibu Sari Usi selaku dosen pengampu mata kuliah organisasi dan manajemen bisnis. Kepada Ibu Sari, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih saudari atau Teteh Nita ya atas waktu dan layarnya. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama mungkin kita akan sedikit lebih rileks ya dibandingkan perkuliahan seperti itu ya. Karena ini kan berbeda ya melalui webinar seperti itu teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama Ibu izin share screen saja. Sudah tampak Teh Nita? Sudah muncul? Sudah ya? Sudah Ibu. Oke, baik. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Sampurasun. Rampes. Oke, baik ya. Karena kita berada di Unpad PSTKU Pangandaran nih teman-teman panitianya. Jadi ya sedikit jargon lah ya untuk semangat paginya gitu ya. Oke, baik teman-teman, di sini mungkin saya akan menjelaskan sedikit saja ya. Kalau banyak-banyak jatuhnya nanti kuliah 3 SKS ya teman-teman ya. Jadi cukup singkat padat jelas saja gitu ya. Ini terkait dengan lingkungan organisasi ya. Sebelumnya mungkin sudah dibahas oleh Teh Ayu ya mengenai isu dari minyak goreng dan dihubungkan juga ya tadi terkait dengan lingkungan ekonominya, lingkungan lingkungan sosialnya dan lain sebagainya seperti itu ya. Nah, sekarang mungkin Ibu akan membahas sedikit lebih detail lagi ya terkait dengan lingkungan organisasi ini ya. Kenapa Ibu milih anime ya ini ya untuk bahasa anak sekarang ya. Anime karena biasanya untuk anak-anak zaman sekarang kan senang sekali ya dengan karikatur-karikatur ya. Ini melambangkan anak-anak kampus nih di Unpad PSTKU Pangandaran yang gaul-gaul ya teman-teman ya. Walaupun berada di ujung Pulau Jawa Barat ya, tapi mereka tuh gaul-gaul loh teman-teman ya. Mangga nih teman-teman dari kampus lain bisa main ya ke kampus Unpad PSTKU Pangandaran ya sambil traveling ya teman-teman ya. Oke, baik. Kita next saja. Nah, di sini sebelum memulai ke lingkungan organisasi, kita bahas dulu nih terkait dengan lingkungan itu sendiri ya. Jadi lingkungan itu berasal dari bahasa atau kata environs ya, yang artinya daerah sekelilingnya atau sekitarnya. Nah, sehingga lingkungan organisasi adalah elemen yang berada di luar organisasi ya dan memiliki pengaruhnya terhadap kehidupan organisasinya tersebut seperti itu ya. Nah, elemen-elemen tadi nanti mungkin akan Ibu bahas selanjutnya seperti itu ya. Jadi banyak sekali elemen yang berada di luar organisasi. Contoh misalnya kebanyakan di sini karena mahasiswa ya, jadi teman-teman mahasiswa nih ketika berada di luar organisasi ya, pastikan yang pertama ada dari lingkungan keluarga ya, lalu yang kedua mungkin ada gebetan ya, nah itu kan juga bisa ya dalam mempengaruhi kehidupan teman-teman nih ketika kuliah di kampus ya, sehingga menjadi lebih warna dan lebih mempunyai cerita seperti itu ya.
Oke, nah sekarang kita balik lagi ke organisasi ya, karena ini adalah lingkungan organisasi, biasanya berkaitan erat dengan sebuah perusahaan seperti itu ya teman-teman ya. Oke, nah organisasi dan lingkungan itu merupakan satu kesatuan ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau organisasi itu pasti berada di sebuah lingkungan dan otomatis karena organisasi bagian dari lingkungan itu akan mempengaruhi ya lingkungan tersebut terhadap organisasinya ya. Bisa jadi pendukung ya teman-teman di sini ya dapat dilihat. Bisa juga jadi penghambat ya teman-teman ya. Nah, balik lagi contoh misalnya karena di sini banyak mahasiswa gitu. Contoh dari lingkungan keluarga gitu ya. Nah, pastikan teman-teman yang kuliah di Unpad PSTKU Pangandaran kan minta izin dulu ya ke ibu bapaknya. Gitu. Nah, itu bisa menjadi pendukung ya untuk perkuliahan teman-teman selama di kampus. Nah, contoh lain misalnya ada penghambat juga seperti itu ya. Bisa dari teman ya, ataupun TTM-an ya, ataupun hal lain. Misalnya teman-teman punya beberapa kasus misalnya seperti itu. Nah, itu bisa menjadi penghambat ya perkuliahan teman-teman di kampus. Nah, itu juga terjadi hal yang sama ya di organisasi ya teman-teman ya. Sehingga ini akan sangat berpengaruh sekali ya lingkungan ini terhadap organisasi. Oke. Nah, karena tadi lingkungan berpengaruh, otomatis kita akan mulai masuk nih ke dimensi-dimensi atau elemen-elemen ya apa saja seperti itu ya. Ada yang pertama dari eksternal ya, lingkungan eksternal teman-teman. Lalu yang kedua ada lingkungan internal ya. Nah, eksternal sendiri itu dibagi dua lagi teman-temannya karena terlalu luas sehingga dibagi dua ya. Yang pertama yang paling luar atau lingkungan umum ada beberapa aspek juga ya di sini. Yang pertama kita lihat ada teknologi ya. Siapa sih zaman sekarang yang nggak kenal teknologi ya? Sekarang saja kita menggunakan teknologi ya teman-teman ya untuk melakukan webinar dengan menggunakan aplikasi Zoom seperti itu ya. Nah, teknologi sendiri apa sih? Teknologi itu adalah metode untuk mencapai tujuan yang praktis ya teman-teman. Nah, tapi kalau di organisasi itu biasanya bentuknya bisa berupa mesin ya untuk mempermudah pekerjaan SDM-nya seperti itu ya. Atau misalnya menggunakan aplikasi digital ya kalau bahasanya sekarang ya dan lain-lainnya banyak sekali. Bahkan sampai mengenai transfer itu tidak perlu kita harus datang ke bank ya. Cukup melalui aplikasi perbankan seperti itu ya. Nah, itu masuknya udah ke teknologi ya, teman-teman ya. Lalu lingkungan umum apalagi ada dari alam ya. Alam itu ya seperti kita ketahui ada air ya, ada udara, ada tanah. Ini juga mempengaruhi ya teman-teman ya terkait dengan organisasi ya. Kalau aspek lingkungan alamnya baik, otomatis pasti untuk organisasinya juga dapat produktivitasnya dengan baik seperti itu ya. Karena apa? Karena alamnya juga mendukung seperti itu ya. Contoh misalnya teman-teman nih bekerja di lingkungan konflik, itu kan pasti atau misalnya di lingkungan bencana alamnya tinggi, itu kan pasti akan membuat produktivitas di perusahaan juga menjadi kurang maksimal. Nah, ini juga sangat berpengaruh seperti itu ya. Lalu juga selanjutnya ada sosial budaya ya, teman-teman. Nah, ini yang paling banyak ya, teman-temannya dialami sosial budaya itu biasanya terkait dengan tingkat pendidikan ya, usia ya. Contoh misalnya harga tenaga kerja atau upah tenaga kerja di Jawa Barat itu pasti akan berbeda dengan di luar Jawa Barat ya. Pasti lebih tinggi di Jawa Barat seperti itu karena tadi tingkat pendidikannya kalau di Jawa Barat itu sudah sangat sangat mumpuni ya gitu. Karena apa? Karena banyaknya kampus yang berada di Jawa Barat sehingga tingkat pendidikannya juga berdaya saing tinggi ya di sini seperti itu. Nah, ini akan mempengaruhi juga ya teman-teman terkait aspek sosial budaya ya. Lalu selanjutnya ada hukum dan politik ya. Ini terkait kebijakan-kebijakan juga akan mempengaruhi ya. Contoh misalnya beberapa perusahaan ya ataupun organisasi itu pasti berlandaskan hukum ya kalau dia legal seperti itu. Contoh misalnya manufaktur. Manufaktur itu pasti harus mengikuti undang-undang ketenaga kerjaan ya, teman-teman gitu.
Jadi tidak boleh mempekerjakan SDM-nya di bawah umur 18 tahun seperti itu. Kalau ada, itu pasti akan diberikan sanksi organisasinya ya atau perusahaannya. Nah, ini juga sangat berpengaruh ya, teman-teman. Dan yang terakhir dari lingkungan umum ada internasional ya, teman-teman ya. Nah, internasional contoh adalah tren-tren internasional saat ini ya yang dapat mempengaruhi. Contoh tadi ya berkaitan dengan harga minyak ya. Mungkin kalau ini juga masih sama dengan minyak juga, cuman ini adalah bahan bakar minyak ya atau bahan bakar fosil. Ini tren internasionalnya adalah karena konflik antara Ukraina atau Ukraina dengan Rusia sehingga mempengaruhi harga BBM ya seperti itu. Walaupun Indonesia juga kaya dengan BBM-nya, tapi tetap butuh supply dari negara luar, salah satunya Ukraina ya. Sehingga teman-teman ini merasakan kan sekarang BBM naik kembali seperti itu ya karena adanya konflik ini ya di internasional. Itu juga akan mempengaruhi ya teman-teman ya. Nah, setelah kita tahu lingkungan umum, sekarang kita masuk ke lingkungan tugas. Ini masih eksternal ya teman-teman. Nah, kalau lingkungan tugas ini biasanya lingkungan eksternal yang berdampingan dengan organisasi ya. Nah, kalau lingkungan umum biasanya hanya beberapa aspek yang mempengaruhi seperti itu ya. Tapi kalau lingkungan tugas ini berdampingan ya dengan organisasi. Yang pertama customer ya atau pelanggan ya teman-teman. Seperti kita ketahui ya pelanggan orang yang membeli jasa ataupun produknya organisasi ataupun perusahaan seperti itu ya. Nah ini juga akan mempengaruhi ya. Kalau misalnya ada pelanggan yang tidak suka ya ataupun komplain gitu, itu akan membuat organisasi juga menjadi terpengaruh seperti itu ya, sehingga nanti untuk nilai penjualan menurun atau merosot seperti itu ya, menurun drastis seperti itu. Karena apa? Karena pelanggan tadi ya. Jadi ini pasti tugas besar untuk para marketing nih untuk memikat pelanggan ini. Nah ini juga bagian dari lingkungan eksternal ya atau lingkungan tugas organisasi ya teman-teman. Lalu yang kedua ada pesaing ya di sini ya teman-teman ya. Nah ini juga pesaing itu mempengaruhi organisasi ya teman-teman ya. Nah, biasanya pesaing ini adalah kompetitor dengan jenis bisnis yang sama. Contoh misalnya jenis bisnis untuk beverage minuman, yaitu yang pertama Teh Botol Sosro ya. PT Sosro Indonesia ya. Saingannya dengan apa? Misalnya kita ambil saja Coca-Cola ya. Sosro itu kan produknya ya minuman teh botol Sosro ya. Tapi bersaing misalnya dengan Coca-Cola Fruity ya. Sama-sama teh basicnya. Tapi mereka bersaing nih karena jenis bisnisnya sama ya, sama-sama di bidang minuman teh seperti itu ya. Ini juga akan mempengaruhi ya teman-teman ya dari lingkungan eksternal organisasi. Selanjutnya ada pemasok ya. Pemasok itu adalah sebuah organisasi untuk memasukkan bahan mentah ataupun bahan baku ya ke perusahaan ataupun organisasi itu sendiri. Pemasok ini misalnya Unilever mengambil pemasoknya misalnya dari Mayora untuk kokoanya ya ataupun coklat bubuknya seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan pemasok ya, teman-teman. Selanjutnya yang terakhir ada pasar tenaga kerja ya. Pasar tenaga kerja itu berkaitan dengan upah biasanya ya. Balik lagi ya kayak tadi ya. Ini hampir berhubungan dengan sosial budaya ya teman-teman. Pasar tenaga kerja ini biasanya dilihat dari tingkat pendidikannya gitu ya. Pasti berbeda lulusan SMA ya dengan S1 ataupun dengan S2. Ini pasti berbeda ya teman-teman ya. Tergantung tingkat pendidikan. Atau misalnya di wilayah tersebut UMR-nya tinggi. Walaupun sama-sama lulusan SMA, tapi wilayah tersebut UMR tinggi itu juga akan memiliki harga ataupun pasar tenaga kerja yang berbeda seperti itu ya. Contoh misalnya Karawang ya. Karawang dengan Pangandaran otomatis UMR-nya yang besar adalah di Karawang seperti itu untuk Jawa Barat seperti itu ya teman-teman ya. Nah, sehingga banyak orang yang merantau ya ke sana karena apa UMR-nya tinggi ya walaupun sama-sama lulusan SMA seperti itu ya. Nah, setelah kita tahu lingkungan tugas, lalu ada lingkungan internal ya, teman-teman. Nah, ini lingkungan internal ini adalah lingkungan yang paling mempengaruhi organisasi ya. Nah, ini ada 3 ya, teman-teman. Ada pekerja, ada budaya, ada manajemen ya. Kalau pekerja itu adalah bagaimana itu seorang SDM
dapat memiliki kinerja yang maksimal ya, atau bisa kita sebut dengan talent seperti itu ya teman-teman ya. Lanjut selanjutnya ada budaya ya teman-teman, atau culture-nya ya. Nah, bagaimana budaya organisasi ya, sekarang menjadi isu adalah budaya Kaizen ya, atau budaya lain juga banyak sebetulnya teman-teman ya. Nah, itu juga akan mempengaruhi organisasi ya. Dan yang terakhir ada manajemennya ya. Sistem manajemennya seperti apa? Seperti itu ya. Kalau manajemen itu pasti teman-teman kenal dengan istilah POAC ya, POEK kalau bahasa Sundanya mah. POAC itu adalah P-nya planning, O-nya organizing, A-nya actuating, C-nya adalah controlling ya. Jadi POAC ini yang merupakan bagian dari manajemen seperti itu ya teman-teman ya. Nah, itu bagaimana di perusahaan ataupun organisasi ya, ini akan mempengaruhi ya teman-teman. Oke, jadi sebetulnya kalau diperingkas dimensi lingkungan itu cukup saja kita ingat dengan eksternal dan internal ya. Mungkin ini nanti akan skup-skupnya disesuaikan ya dengan organisasinya seperti itu ya. Tapi yang paling berpengaruh adalah internal itu tadi ya. Ini yang tidak akan berubah teman-teman ya. Pekerja, manajemen, dan budaya seperti itu. Oke, kita next saja. Nah, setelah kita tahu elemen-elemen dari lingkungan organisasi nih, sekarang kita menghadapi sebuah ketidakpastian dalam bisnis ya teman-teman ya. Karena apa? Karena bisnis pasti berubah-ubah. Sama halnya seperti dengan ilmu yang selalu update ya, mengikuti perkembangan zaman seperti itu ya. Nah, jadi tidak ada organisasi yang sempurna ya teman-teman. Nah, apalagi bagi teman-teman di sini mahasiswa ataupun mahasiswi yang mempunyai usaha, itu tidak usah berkecil hati ya kalau usahanya dirasa kurang maju ya. Karena setiap organisasi itu tidak sempurna ya teman-teman ya. Belum tentu perusahaan yang besar juga bisa dikatakan perusahaan yang sempurna seperti itu. Dan belum tentu juga perusahaan yang kecil dikatakan tidak sempurna ya, karena tidak ada organisasi yang sempurna ya, sekali lagi Ibu katakan ya. Karena apa? Karena pasti ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, terkait dengan ketidakpastian nih, sekarang kita bahas masuk ke isu bisnis general ya atau global, ada istilahnya VUCA ya, teman-teman ya. Nah, sebetulnya ini sudah terjadi dari tahun 2015 gitu teman-teman ya. Cuman isunya baru diangkat lagi sekarang selama pandemi ya. Karena apa? Karena terjadi perubahan ekstrim ya, yang biasanya offline menjadi online sekarang ya, untuk melakukan aktivitas bisnisnya seperti itu ya. Yang pertama adalah volatility. Volatility itu adalah merupakan sebuah perubahan yang mendadak dalam waktu yang singkat ya. Contoh misalnya perubahan yang mendadak itu tadi ya, sesuai dengan tren pada zaman tersebut, atau misalnya tren saat ini adalah teman-teman apalagi kaum milenial itu adalah kaum rebahan ya, biasanya menggunakan gadget gitu ya. Sekarang berbasis gadget semua ya. Nah, itu merupakan perubahan yang ekstrim ya teman-teman ya, dalam waktu yang singkat. Jadi untuk perusahaan ataupun organisasi yang tidak bisa mengikuti digitalisasi saat ini ya, otomatis pasti ada kemungkinan untuk failure ya, ataupun bangkrut seperti itu. Lalu yang kedua adalah uncertainty ya, atau ketidakpastian ya teman-teman ya. Nah, nih khususnya mahasiswa nih ya, yang memberi ketidakpastian terhadap pasangannya mahasiswi seperti itu ya. Enggak ya teman-teman. Jadi kalau organisasi itu biasanya terkait dengan ketidakpastian dalam mengikuti perkembangan zaman ya. Mungkin saat ini teman-teman semua berbasis digital, tapi kita nggak tahu ya ke depan itu bakal seperti apa lagi perubahan yang terjadi ya. Nah, itu yang dimaksud dengan ketidakpastian ya teman-teman. Lalu selanjutnya ada complexity ya. Complexity itu biasanya terkait dengan problem yang rumit, masalah yang terlalu banyak seperti itu, yang akan mempengaruhi organisasinya seperti itu. Contoh misalnya tadi kasusnya konflik Ukraina dengan Rusia seperti itu ya, terkait dengan sabotase wilayah misalnya, ataupun sabotase BBM-nya yang ada di Ukraina seperti itu ya, dan kerjasama dan lain sebagainya gitu ya. Itu akan mempengaruhi siklus ataupun inflasi dari BBM di dunia seperti itu ya, karena Ukraina adalah
supporting terbesar di dunia ya untuk BBM seperti itu ya. Nah, ini yang dimaksud dengan complexity. Selanjutnya adalah ambiguity ya ataupun kebingungan ya atau ambiguitas seperti itu. Contoh misalnya ini bagi para leader yang tidak mempunyai sikap. Nah, itu akan mempengaruhi bagi organisasinya ya. Contoh misalnya perempuan-perempuan nih ya. Nanti kalau kalian mau mencari jodoh ya harus mencari sosok imam yang bisa membuat kalian ke depannya menjadi lebih baik seperti itu ya. Jangan sampai salah memilih pasangan. Contoh hal kecil. Tapi kalau organisasi adalah bagaimana kita memilih ketua ya seperti itu. Ketua yang punya sikap wibawa, ketua yang bisa membuat sebuah problem solving dan juga decision maker seperti itu ya. Nah, itu terkait dengan ambiguity ya atau kebingungan ya atau ambiguitas seperti itu ya. Nah, VUCA ini sebetulnya dapat diatasi ya teman-teman seperti itu ya dengan beberapa strategi. Nah, ini beberapa strateginya ya, tapi disesuaikan ya teman-teman. Ini ada strategi untuk permasalahan internal dan strategi untuk permasalahan eksternal seperti itu ya. Kenapa dibagi dua? Karena ini pasti berbeda ya treatmentnya ya untuk internal maupun eksternal seperti itu ya. Tadi Ibu ingatkan kalau eksternal itu dibagi lagi dua ya teman-teman, yaitu ada umum dan khusus gitu ya. Nah, internal ini ada domain, ada recruitment ya, lalu juga ada buffering, ada smoothing ya, rationing dan lain sebagainya ya teman-teman ya. Mangga ini bisa kalian baca gitu ya, ataupun bisa kalian amati ya. Atau yang paling sering biasanya Ibu ambil salah satu saja itu terkait dengan buffering gitu ya. Nah, untuk saat ini ada buffering ya. Karena apa? Karena banyak sekali ya lingkungan ekonomi yang tidak stabil ya, sehingga banyak organisasi yang menerapkan strategi ini buffering ya. Jadi ada cadangan ya, cadangan sumber daya untuk berjaga-jaga seperti itu ya. Jadi tidak mengandalkan contoh misalnya satu pemasok saja, tapi beberapa pemasok ya. Karena apa tadi? Karena terkait lingkungan ekonomi yang akhir-akhir ini memang tidak stabil akibat pandemi seperti itu. Nah, itu dari internal. Lalu yang kedua ada dari strategi eksternal ya. Strategi eksternal itu ada dari periklanan ya teman-teman, ada contracting, co-opting, coalescing atau sampai lobbying seperti itu ya. Nah, biasanya gitu yang terjadi adalah di coalescing ya atau koalisi atau bisa dikatakan kolaborasi atau bisa dikatakan lagi merger ya. Mungkin teman-teman nih kemarin sebetulnya ada webinar dari Goto ya, Gojek dan Tokopedia ya kalau nggak salah kemarin itu adalah penggabungan atau merger Tokopedia dengan Gojek sehingga membuat sebuah perusahaan baru yaitu PT Goto Group seperti itu ya. Untuk apa? Untuk mengatasi VUCA ini seperti itu ya sehingga mereka sama-sama saling menguntungkan ya. Jadi bisnisnya dapat berjalan dengan beriringan seperti itu ya. Jadi orang yang membeli produk di Tokopedia, nah itu pasti misalnya ingin di hari yang sama COD itu bisa menggunakan Gojek seperti itu ya dan lain sebagainya ya. Banyak apa namanya merger-merger lain, contoh lain seperti itu ya teman-teman ya. Jadi Ibu hanya memilih dari Goto Group ya. Itu hanya contoh kecil seperti itu. Oke, baik. Mungkin itu saja ya terkait dengan lingkungan organisasi, lalu juga terkait dengan VUCA, lalu juga terkait dengan strategi untuk mengatasi VUCA yang sebetulnya itu sudah dialami dari tahun 2015. Oke, mungkin cukup sekian dari Ibu mengenai lingkungan organisasi. Selanjutnya Ibu serahkan kembali kepada Nita selaku moderator. Terima kasih Nita. Mangga. Baik, terima kasih banyak Ibu Sari yang sudah memberikan pendalaman materi mengenai isu kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng. Nah, bagi teman-teman yang masih belum paham nih terkait harga minyak goreng naik, atau mungkin masih bertanya-tanya, kenapa sih hukum politik mempengaruhi harga minyak goreng naik? Nah, bisa langsung raise hand saja teman-teman atau bisa langsung mengaktifkan mikrofonnya. Untuk dua penanya pertama nih kita ada hadiah nanti bisa menghubungi panitia.
Jadi ayo cepat-cepatan nih untuk bertanya, silahkan langsung saja raise hand atau mengaktifkan mikrofonnya. Ayo teman-teman, langsung saja raise hand. Oke, ada Teh Meisya Safa Ubaidillah. Mangga langsung saja Teh Meisya. Baik, terima kasih Tenita. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Meisya Safa Ubaidillah dari Fakultas Peternakan Universitas Pajajaran. Sebelumnya izin on cam ya, izin off cam ya teman-teman. Mau tanya Ibu sama Ibu, menurut Ibu sebagai mahasiswa yang seharusnya itu memiliki peran terhadap hal isu mengenai kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng ini, pendapat Ibu bagaimana kita sebagai mahasiswa melakukan peran penting apa terhadap isu yang ada pada saat ini, terutama mengenai minyak ini. Terlebih, seperti yang kita ketahui, pemerintah sudah melakukan banyak kebijakan untuk mengatasi lonjakan harga minyak goreng di tengah tren harga minyak sawit dunia yang meroket. Apa pendapat Ibu dan bagaimana hal yang harus kita lakukan sebagai mahasiswa terhadap isu ini? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Teh Meisya. Mungkin kepada Ibu Sari, boleh langsung saja menjawab pertanyaan Teh Meisya. Mangga Ibu. Oke, baik. Halo Teh Meisya, salam kenal ya. Dari Adpis juga, Meisya. Oke, baik. Meisya, terima kasih untuk pertanyaannya terkait dengan bagaimana nih penanggulangan masalah kelangkaan isu minyak goreng ya saat ini. Oke, baik, sebetulnya tadi sudah Ibu jawab ya. Jadi ada beberapa strategi di dalamnya gitu ya. Banyak yang perlu dilakukan ya, baik dari kita maupun pemerintah ya ke depannya gitu. Bisa dari sisi misalnya tadi ya buffering ya. Jadi untuk Indonesia sendiri gitu ya dari sisi internalnya ya, kita bahas dari sisi internalnya, kita harus mencari sumber daya lain seperti itu ya. Contoh misalnya dengan membeli minyak goreng subsidi ya. Jadi walaupun minyak goreng komersil sekarang mahal gitu ya teman-teman, bisa kita menggunakan minyak goreng subsidi. Maksudnya di sini minyak goreng subsidi adalah minyak goreng yang tidak mempunyai brand. Jadi minyak goreng lokal seperti itu ya yang dijual di pasar ya, pasar tradisional. Nah, itu salah satu strategi yang memang sudah dipersiapkan oleh pemerintah untuk golongan menengah ke bawah ya dalam menghadapi kelangkaan minyak goreng ini seperti itu ya. Nah, selain itu juga pemerintah sekarang sudah mengantisipasi ya gitu dengan apa? Dengan membujuk para produsen kelapa sawit gitu untuk mengurangi ekspornya keluar seperti itu ya. Dengan apa tadi ya? Dengan sebetulnya dengan meningkatkan harga minyak goreng ini itu untuk mengembalikan rasa kepercayaan para produsen minyak kelapa sawit seperti itu ya dari pemerintah. Nah, kenapa? Karena sebelumnya tadi sudah disampaikan oleh Ayu mungkin ya terjadi depresiasi ya teman-teman ya harga di Indonesia ya, dan ini masih dikaji lebih lanjut sebetulnya ya. Sama halnya seperti kacang kedelai ya teman-teman ya. Seperti ketahui nih teman-teman
Udah sering ya mungkin kita mendengar produsen tahu, tempe mogok seperti itu ya. Karena apa? Karena tadi hampir mirip ya dengan minyak goreng ini. Jadi para petani kacang kedelai itu produknya dijual dengan atau dibeli dengan murah ya oleh pemerintah ya. Sehingga mereka lebih memilih ekspor keluar. Dan akhirnya ini konfliknya terjadi sudah cukup lama sebetulnya dari tahun 2008 ya teman-teman. Sampai sekarang pemerintah masih impor dari Cina seperti itu. Nah, ini untuk mengantisipasi kelangkaan pangan yang ada di Indonesia ya terkait dengan kacang kedelai. Nah, ini mungkin bisa jadi ke depannya kita akan impor ya kalau tidak menemukan titik solusi ya dari kelapa sawit ini ya ataupun minyak goreng ini gitu ya. Jadi untuk sekarang bagi golongan menengah ke bawah itu bisa membeli minyak subsidi ya teman-teman walaupun mungkin dari sisi kualitas ya berbeda dengan minyak komersil tapi fungsinya sama ya untuk menggoreng makanan ya teman-teman ya untuk menggoreng makanan walaupun dengan harga yang murah seperti itu. Itu ya Meisha ya. Baik Ibu, terima kasih. Sebelumnya izin nanya lagi Bu. Ya. Kan seperti yang kita ketahui, masyarakat sekarang kan mudah untuk menerima berita yang sebenarnya itu belum tentu terjadi. Nah, kita sebagai mahasiswa harus kasih literasi seperti apa agar masyarakat itu memahami bahwa kenaikan isu minyak ini bukan semata-mata hanya dari pemerintah saja, tetapi banyak faktor lainnya. Terima kasih, Ibu. Oke, baik ya. Mungkin kalau faktor lain lebih ke arah Ayu ya. Tadi ya Ayu ya teman-temannya selain pemerintah juga ya gitu. Jadi ya balik lagi ya terkait masalah teman-temannya kalau pemerintah itu menghargai para petani ya, petani peternak gitu ya, seperti ini ya. Nah, tapi kenapa Ibu bahas pemerintah? Karena memang apa namanya produsen itu pasti butuh kerjasama juga ya dengan pemerintah ya. Lalu selain dengan pemerintah juga bisa dengan perusahaan swasta gitu ya. Namun kan kalau perusahaan swasta itu bisa memutuskan kontraknya dalam kurun pemerintah kan nanti akan dibantu ya beberapa program seperti itu. Nah, jadi sebetulnya gitu ya, selain dengan pemerintahan, para produsen minyak kelapa sawit, yaitu tadi untuk daripada mereka rugi seperti itu ya, menjual dengan harga murah dan itu sudah naik gitu. Kenapa kelapa sawit tidak seperti itu yang jelas-jelas memang diperlukan oleh masyarakat luas gitu ya. Banyak yang protes dan lebih memilih ekspor. Karena apa? Ekspor harganya lebih tinggi itu ya. Jadi teman-teman nih, apalagi kalau di sini ada yang keluarganya mungkin produsen kelapa sawit seperti itu ya, pasti lebih memilih untuk ekspor gitu ya daripada menjual ke lokal seperti itu karena apa harganya jatuh gitu ya. Balik lagi ini sedang diantisipasi ya, ada sedang dicari solusinya seperti itu. Kalau misalnya tidak ada titik terang balik lagi kita akan mengimpor seperti itu ya. Ya pasti sumber utamanya dari Cina biasanya kalau untuk produk pangan ya atau ketahanan pangan seperti itu terkait dengan apa namanya isu kelangkaan minyak ini. Silakan Ayu. Baik, Ibu. Betul seperti yang telah dijelaskan oleh Ibu, bahwa kelangkaan ini disebabkan oleh beberapa faktor yang tadi telah disampaikan.
Nah, oleh karena itu kita juga seperti membantu eh, membantu mengusul disebutkan seperti memberikan kepada hotline yang bisa lewat WA ataupun melalui Zoom untuk berkonfirmasi. Oke, gimana Maisa? Silakan. Ada lagi mungkin yang kurang jelas? Silakan moderator. Baik, terima kasih Ibu dan Teh Ayu yang sudah menjawab pertanyaan. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya lagi atau kalau malu-malu boleh nih diketik di kolom chat pertanyaannya. Dipersilahkan. Ini ada nama saya Rima Alami, asal dari Pangandaran. Izin bertanya kepada teman-teman yang sudah menyampaikan materinya dengan sangat baik, apakah menurut kelompok strategi bantuan dari tangan pemerintah dalam mengatasi permasalahan kelangkaan minyak goreng ini sudah dilakukan secara efektif? Bagaimana menurut pandangan dari teman-teman kelompok? Terima kasih sebelumnya. Terima kasih kepada Teh Rima yang sudah memberikan pertanyaan. Mungkin kepada Teh Ayu, boleh silahkan dijawab pertanyaan tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Teh Rima Alami yang telah memberikan pertanyaannya. Mungkin menurut kelompok kami, subsidi yang telah diberikan pemerintah sudah belum sepenuhnya merata, hanya diberikan kepada tidak semua, belum dibagikan secara merata, hanya dibagikan kepada daerah-daerah tertentu. Oke, mungkin jawaban dari kelompok kami seperti itu. Teh Rima, apakah menjawab pertanyaannya? Atau mungkin akan menyanggah atau bertanya lagi, dipersilahkan. Oke, cukup kata Teh Rima. Terima kasih banyak Teh Rima. Untuk teman-teman boleh bertanya lagi, dipersilahkan. Ditulis aja di kolom chat, nggak apa-apa. Oke, mungkin sambil menunggu ya, Ibu tambahkan ya teman-teman. Sebetulnya ini bagus ya kalau minyak goreng naik ya teman-teman ya. Jadi khususnya bagi kaum hawa nih ya. Kalau ada yang ingin diet gitu ya,
Wah, ini sangat menarik gitu ya. Bahkan ada yang sampai membuat artikel nih, mahasiswi Unpad juga ya. Jadi berhubungan dengan kelangkaan minyak goreng ini adalah dengan diet untuk vegetarian gitu ya. Misalnya dengan cara dikukus gitu ya. Ibu lupa gitu ya, dia membuat sebuah artikel dan itu masuk ke Publish Journal di Scopus gitu ya. Kalau nggak salah ya dari Unpad juga ya, dari Unpad Jatinangor waktu itu. Jadi dia membuat cara diet efektif ya untuk apa namanya menghadapi isu kelangkaan minyak goreng ini gitu ya. Jadi bagi kaum hawa gitu ya, ini sangat efektif sekali ya gitu ya dan mengurangi budget seperti itu ya. Karena kita kan tidak harus semua makanan digoreng gitu ya teman-teman walaupun memang sudah menjadi sebuah culture ataupun kebiasaan gitu ya. Kalau tidak digoreng kayaknya kurang enak gitu ya. Sebetulnya bisa ya dengan cara lainnya, apalagi orang Pangandaran ya. Mungkin di sini teman-teman lain dari kampus lain ada yang belum tahu nih, ada ikan pindang gunung ya, betul ya, yang dari Pangandaran nih. Mana coba suaranya yang Pangandaran? Betul ya. Nah, nih ayo main ke sana ke Pangandaran ya nanti kita makan rame-rame ikan pindang gunung gitu ya. Nah, itu kan sebetulnya tidak memerlukan minyak juga tidak masalah gitu ya karena dia basicnya adalah seperti sop ya walaupun sedikit berbeda gitu ya. Dan itu tetap nikmat-nikmat saja ya teman-teman ya ikan laut disajikan dengan apa namanya inovasi masakan baru seperti itu. Dan juga banyak hal-hal lainnya gitu. Kadang ada yang orang juga bikin jokes gitu ya. Sekarang nggak perlu bikin nasi goreng, cukup dengan nasi apa? Nasi rebus ya kalau orang Jawa bilangnya itu ya. Betul nggak sih? Ibu juga baru tahu ya ada nasi rebus. Apa itu nasi rebus gitu ya? Setahu ibu ya nasi hasil dari perebusan ya, perebusan beras maksudnya. Nah, akhirnya pas ibu coba gitu, oh ternyata enak juga ya nasi rebus gitu ya. Nah, jadi ini beberapa antisipasi sebetulnya sudah dijadikan jokes juga ya oleh masyarakat gitu ya, walaupun itu sebetulnya menyindir pemerintah juga ya, teman-teman gitu ya. Kapan ini bakal berakhir gitu ya. Karena itu tadi, karena ekspor itu memang belum dihentikan gitu ya. Jadi banyak produsen yang lebih memilih ekspor ya dibandingkan ke nasionalnya gitu ya, ke lokalnya gitu. Karena tadi ya tidak harganya tidak dinaikkan, belum dinaikkan oleh Jokowi harga belinya ya, harga beli pemerintah ke produsennya langsung seperti itu ya, sehingga mereka lebih memilih ekspor saja seperti itu ya. Ya mudah-mudahan lah ke depannya ini akan cepat berakhir ya karena juga ternyata Kementerian Perdagangan juga sudah menghimbau untuk para produsen kelapa sawit itu untuk menghentikan bahkan sudah dilarang seperti itu ya. Khususnya di sini kalau teman-teman baca beberapa artikel nih ada dari Kadin Ketua Kadin ya, Ketua Komite Perencanaan Ekonomi Digital di Kadin ya. Kadin itu adalah Kamar Dagang Industri Indonesia, anaknya dari Kemerindak ya, teman-teman ya, Kementerian Perdagangan. Itu Pak Iqbal Farabi itu menyebutkan memang tahun 2022 ini sudah dilakukan larangan ekspor sawit ya. Sampai apa namanya minyak goreng nanti turun harganya seperti itu ya. Nah, tapi ini tetap butuh proses, butuh waktu ya teman-teman. Karena apa? Karena untuk membujuk produsen itu tidak mudah ya teman-teman ya seperti itu ya. Baik, mangga silakan Ibu serahkan kembali ke moderator dan teman-teman gak apa-apa bertanya aja ya. Kita di sini santai, kita rileks ya teman-teman ya. Oke, silakan Nita, mangga. Baik, terima kasih banyak Ibu. Buat teman-teman jika ada yang ingin bertanya lagi, boleh langsung saja on mic atau yang malu-malu bisa diketik di kolom chat. Oke, ini ada yang bertanya kembali di kolom chat. Kita bacain lagi ya. Izin bertanya, perkenalkan saya Meli Merlina dari Universitas Pajajaran.
bagaimana pendapat kelompok mengenai tuntutan mahasiswa pada demonstrasi yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia yang dapat dilihat sebagai input positif bagi pemerintah untuk terus berbenah dengan mengimplementasikan kebijakan yang efektif dan tepat sasaran dalam mengatasi kenaikan harga minyak goreng. Oke, kepada perwakilan kelompok, waktu dan layar kami persilahkan. Ya, silakan Mangga atau Ibu dulu. Boleh, Mangga? Kalau Oke, Ibu sampai dulu. belum. Oke, baik ya. Merlina ya. Namanya cantik sekali ini ya. Halo Meli, salam kenal ya. Oke, ini terkait dengan demo ya, teman-teman. Demo mengenai apa itu tadi? Balik lagi ya, mengatasi kenaikan harga minyak gorengnya. Kebijakan yang efektif itu seperti apa ya? Oke, baik. Jadi sebetulnya ini balik lagi tadi ya, Meli ya, Melina itu sebetulnya sudah masih dikaji gitu ya oleh pemerintah gitu ya. Pemerintah juga mendengarkan kok gitu ya. Banyak juga bahkan di Twitter ya. Sekarang sosmed juga sudah menjadi ajang ya untuk protes, aksi protes ya kepada pemerintah seperti itu ya. Walaupun demonstrasi juga kadang-kadang dilakukan gitu ya. Nah, jadi pemerintah juga sudah membuatkan kebijakan HET ya. Mungkin ada yang baru dengar ya, HET itu adalah harga eceran tertinggi gitu dari sisi produsennya. Itu tadi ya. Jadi harga beli yang dibeli oleh pemerintah terhadap produsen ya di angka tertinggi ya, di angka tertinggi seperti itu ya. Untuk apa? Untuk membuat produsen atau merayu produsen ini dapat berproduksi secara maksimal ya. Jadi mereka untuk menghentikan ekspornya keluar gitu ya. Jadi dibuatlah sebuah kebijakan HET ini gitu ya. Selain HET ini juga tadi sudah disampaikan oleh Ibu ya, ada kebijakan baru bahkan dari Kadin gitu ya. Kadin Jabar itu menyebutkan bahwa memang ada kebijakan melarang itu tadi ekspor minyak goreng ya. Untuk apa? Untuk menanggulangi masalah kelangkaan ini seperti itu. Nah, kalau dari sisi produsen itu sih bilangnya terkait dengan masalah vaksin ya atau pandemi COVID. Namun sebetulnya yang terjadi bukan itu teman-temannya. Jadi banyak berita-berita yang kurang konkret ya atau kurang valid di luar sana gitu. Jadi sebetulnya intisarinya adalah produsen mengeluhkan gitu ya harga yang murah gitu ya, mengeluhkan kerugian yang mereka terima seperti itu ya. Kenapa? Karena harga pokok lain naik, kenapa mereka tidak seperti itu? Makanya mereka lebih memilih untuk menjualnya keluar gitu, ekspor gitu ya, dengan alih-alih bahwa ada kesulitan untuk transportasi selama pandemi gitu ya. Sebetulnya itu hanya pengalihan isu saja. Itu ya, mungkin itu saja dari Ibu. Mangga silakan. Mungkin ada tanggapan dari kelompok apa ataupun tim panitia dalam menjawab hal. Izin menambahkan, mungkin dari jawaban dari kelompok kita, masa yang melakukan unjuk rasa itu demonstrasi di depan gedung-gedung yang pemerintah, mungkin sudah bagus dilakukan karena sebagai mahasiswa juga kita memiliki peran yang penting dalam setiap isu yang ada. Dan salah satunya dengan melakukan demonstrasi, tetapi tetap dalam ruang lingkup yang positif. Oke, apakah sudah menjawab pertanyaan dari Teh Meli Merlina?
Oke, baik. Terima kasih kepada Teh Meli Merlina yang sudah memberikan pertanyaan kepada kami. Karena waktu sesi tanya jawab dan diskusi kita sudah selesai, untuk sekarang kami minta kepada seluruh peserta untuk mengisi post-test terlebih dahulu pada panitia, boleh dikirim di kolom chat. Oke, kepada seluruh teman-teman peserta boleh dipersilahkan untuk mengisi post-test terlebih dahulu. Baik, terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah mengisi post-test tersebut. Terima kasih banyak kepada Teh Ayu Sinta dan Ibu Sari yang sudah memberikan materinya mengenai isu kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah bertanya, semoga dapat menjawab seluruh pertanyaan teman-teman. Oke, mungkin dikarenakan tugas moderator sudah selesai, jadi saya kembalikan acara ini kepada Akang Teteh MC. Saya moderator pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Teh Nisa dan terima kasih kepada Teh Ayu dan Ibu Sari atas materinya yang sangat bermanfaat nih Kang. Oke, untuk selanjutnya ada pemberian sertifikat kepada narasumber kita nih. Ada Teh Ayu dan Ibu Sari. Kepada Kang Vicky selaku Ketua Pelaksana dipersilakan memberikan sertifikat. Baik, terima kasih FNMC. Ini selamat pagi Teh Ayu. Ini ada sedikit kenang-kenangan buat Teh Ayu dan Ibu, buat Teh Ayu karena sudah meluangkan waktunya untuk pematerian yang sangat luar biasa dan sangat bermanfaat untuk kita semua. Mohon izin diterima Teh Ayu. Terima kasih. Izin diterima sertifikatnya dan mohon maaf apabila dalam menyampaikan materinya banyak kekurangan. Terima kasih. Oh ya, karena ada sesi foto bersama nih saat pemberian sertifikat ini untuk Teh Usman di foto.
Selanjutnya ada pemberian sertifikat untuk Ibu Sari Usi, boleh di share screen. Oke, nuhun Teh Levina, Jufikri, Vicky, dan teman-teman lainnya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Kang Vicky, Teh Ayu, dan juga Ibu Sari. Sebelumnya boleh di stop share screen dulu. Kita bakal ada sesi foto bersama nih. Iya benar banget. Kita bakal ada sesi foto bersama untuk peserta. Mohon on cam dan pakai virtual background-nya ya. Pada Telus, silakan. Oke, aku hitung aja ya. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Oke, untuk slide yang kedua, 1, 2, 3. Iya. Oke, terima kasih teman-teman. Materinya yang sangat luar biasa, semoga bisa bermanfaat bagi peserta dan juga kami selaku panitia. Baik, udah terasa nih Kak, udah di penghujung acara aja, rangkaian-rangkaiannya udah selesai. Kami berterima kasih kepada setiap partisipan yang sudah mengikuti acara dari awal hingga akhir ini. Dan untuk teman-teman jangan lupa juga untuk mengisi link absensi nanti yang akan dikirim oleh panitia. Oke, kalau begitu saya Levina Febrianti dan Saya Fikri. Selaku MC hari ini pamit undur diri, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh klik Zoom ya teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun. Ibu izin live duluan ya. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih teman-teman.